Hari ini saya mau kasih khotbah tentang hukum Taurat dan hukum kasih. Kerinduan saya selalu ingin membagikan hukum Taurat kepada semua orang. Meski di dalam banyak keterbatasan, tapi saya merindukan hal ini. Saya bawa dalam doa. Dan menurut kemampuan saya saja yang sangat terbatas, sedikit demi sedikit pasti saya akan terus mewartakan hukum Taurat melalui khotbah yang akan saya bawakan sebisa mungkin, semampu saya. Saya berharap petugas yang lain juga memberikan banyak khotbah tentang hukum Taurat supaya orang-orang di luar sana semakin mengagumi hukum Taurat Elohim kita. Di Perjanjian Lama, orang hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang ini, kita hidup di bawah hukum kasih. Tapi Tuhan Yesua tidak menghapus ataupun meniadakan hukum Taurat, tapi justru menggenapinya. Yesua juga akan menghukum orang yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkannya demikian. Dan dia akan mengangkat tinggi orang yang melakukan hukum Taurat kepada orang lain dan mengajarkannya demikian. Ini tertulis di Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan di Matius 5 ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saya mau ajak semua untuk melihat lebih dalam hukum kasih yang diberikan Tuhan Yesus, ya. Karena di luar sana seringkali orang-orang bilang bahwa hukum Taurat sudah batal, sekarang adanya hukum kasih. Mari kita belajar bersama hari ini, ya. Kita mau buka di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, dari hukum kasih di atas ada 3 hal yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Yaitu kasih kepada Elohim pertama, yang kedua kasih kepada sesama, dan yang ketiga kasih kepada diri sendiri. Mungkin seringkali kita hanya melihat kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, tapi sore hari ini saya mau kasih yang ketiga juga, kasih kepada diri sendiri. Kita mulai yang pertama, kasih kepada Elohim. Jelas ditunjukkan dengan tidak adanya ilah lain, tidak menyembah berhala, dan menghormati namanya, serta menguduskan hari Sabat. Ini adalah kasih kepada Elohim. Jadi kalau di luar sana ada orang bilang, saya mengasihi Tuhan, buktinya apa? Itu kayak kita kalau ngomong sama pasangan kita atau pacar kita, saya cinta padamu, buktinya apa? Orang itu harus lihat bukti. Orang itu meminta bukti nyata.
Coba itu yang romantis banget dengan pasangannya ya. Kalau bilang my love itu sampai memble bibirnya. Tapi adakah bukti yang sudah diberikan? Saya ingatkan, pasangan Anda, kekasih Anda lebih menghargai bukti daripada 1000 kata-kata. Ini juga berlaku untuk kasih kita kepada Elohim kita. Yang bilang mengasihi Bapa, yang bilang mengasihi Elohim, yang terpenting ada di hatinya adalah tidak ada ilah lain di dalam hatinya, tidak menyembah berhala, menghormati namanya, dan menguduskan hari Sabat seperti yang diperintahkannya 4 hari. Jadi kalau belum, ada tanda tanya besar yang ada di hati Anda masing-masing. Sudahkah Anda mengasihi Elohim dengan sungguh-sungguh? Keempat hal ini tertulis di dalam hukum Taurat, perintah ke-1 sampai ke-10. Saya akan bacakan semuanya. Kenapa? Supaya orang di luar sana yang belum mengerti hukum Taurat, yang benci hukum Taurat, yang menolak hukum Taurat, bahkan belum tahu isinya. Saya ingin memperkenalkan itu kepada dunia. Bahwa hukum Taurat, ciptaan Bapa itu sangat indah. Hukum itu mengatur seluruh kehidupan manusia, penyembahannya kepada Elohim, dan hubungannya kepada manusia. Semuanya secara rinci diatur. Soal bisnis, soal perang, soal hubungan seks, soal kesehatan, soal makanan. Lihat betapa luar biasa hukum yang telah diberikan Elohim kepada kita. Tapi iblis menyamarkan hukum itu menjadi tidak berlaku lagi. Maka saya sore hari ini dengan penuh semangat, dengan api yang menyala, saya ingin memperkenalkan hukum itu kepada seluruh dunia, kepada seluruh bumi. Saya berdoa semoga Roh Kudus menyampaikan pesan saya ini kepada orang-orang yang menolak hukum Taurat, bahkan yang belum mengerti isinya. Sudah menolak dulu. Itu kerinduan saya. Ya. Saya mau bacakan perintah ke-1. Mengetahui keberadaan atau eksistensi dari Elohim. Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ulangan 5 ayat 6. Perintah kedua. Tidak memiliki pandangan bahwa ada ilah lain selain Elohim. Janganlah engkau mengutuki Elohim. Janganlah ada padamu ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Perintah yang ketiga, tidak menghujat Elohim. Janganlah engkau mengutuki Elohim, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Keluaran 22 ayat 28. Perintah keempat, menguduskan nama Elohim. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Imamat 22 ayat 32. Torah perintah yang kelima. Tidak menajiskan nama Elohim. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Imamat 22 ayat 32. Torah perintah ke-6. Mengetahui bahwa Elohim itu satu, kesatuan yang lengkap. Dengarlah hai orang Israel,
Tuhan itu Elohim kita. Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Torah perintah yang ketujuh, mengasihi Elohim. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Torah perintah ke-8, takut akan Elohim. Engkau harus takut akan Tuhan Elohim. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Elohimmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 10 ayat 20. Torah perintah ke-9, tidak mencobai Elohim. Janganlah kamu mencobai Tuhan Elohimmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ulangan 6 ayat 16. Torah perintah ke-10, meneladani kebaikan Elohim dan jalannya yang benar. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Elohimmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ulangan 28 ayat 9. Jadi jelas ya, kasihi Elohim diperintahkan oleh Tuhan Yesus kita, dan itu semuanya tertulis di dalam hukum Taurat. Bagi yang ingin mengerti hukum Taurat, di Google bisa download. Ya, jadi jangan ngomong, dapatnya di mana? Kan enggak tahu siapa yang punya. Download menyajikan semua yang Anda inginkan. Yang baik dan yang buruk ada di sana semua. Maka pilihlah yang baik ya. Itu tadi pertama adalah kasih kepada Elohim. Kemudian yang kedua adalah kasih kepada sesama. Ditunjukkan dengan tidak berzina, tidak membunuh, tidak merampas, dan juga memberi dengan murah hati. Ini tertulis di dalam hukum Taurat perintah ke-26 sampai ke-32. Mari perhatikan baik-baik yang belum kenal hukum Taurat ya, juga yang di sini belum apa bisa sambil belajar. Torah perintah ke-26, mengasihi sesama manusia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia sepertimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 18. Torah perintah ke-27. Tidak mengancam hidup sesama manusia. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 16. Semoga Anda tidak bosan ya mendengarkan hukum Taurat ya. Belajar mencintai Torah. Ini buatan Elohim. Torah perintah ke-28. Tidak salah dalam pembicaraan. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Elohimmu, sebab akulah Tuhan Elohim. Imamat 25 ayat 17. Torah perintah ke-29. Tidak menyebarkan fitnah. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 16. Perintah ke-30. Tidak membenci seseorang di dalam hati. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepadamu, kepada dirimu karena dia. Imamat 19 ayat 17. Perintah ke-31. Tidak menuntut balas. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu,
melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 18. Perintah ke-32, tidak menaruh dendam. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 18. Saudaraku, kalau kita mau membaca hukum Taurat dengan penerimaan dulu ya, dengan kerendahan hati, bukan belum-belum, apa sih hukum Taurat itu? Kan sudah ditiadakan. Lah kalau kita mau baca, sudah ngomong gitu dulu, lah mana Roh Kudus mau bantu kita ya. Padahal setiap perintah di dalam hukum Taurat itu ada alat penyertanya, dan itu semuanya dari Injil. Siapa yang mau menyalahkan Injil? Ya. Semoga bisa mengingatkan setiap kita untuk mulai mempelajari hukum-hukum Elohim. Di sana diatur banyak hal dan sangat luar biasa. Jadi yang penasaran, sekali lagi silakan download di Google. Kalau ada yang tahu kontak saya bisa kasih melalui PDF. Jadi lebih gampang untuk baca. Jadi selamat mencari hukum Taurat ya. Yang ketiga adalah kasih kepada diri sendiri. Sekali lagi biasanya orang hanya bilang kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama. Kali ini saya mau menambahkan satu hal, yaitu kasih kepada diri sendiri. Ini ditunjukkan melalui dua, yaitu pertama makanan yang sehat, dan yang kedua adalah beristirahat. Kita mau bahas dulu dari yang pertama, yaitu tentang makan makanan yang sehat. Yang dimaksud di sini adalah makanan sehat menurut hukum Taurat, yaitu memperhatikan makanan haram dan halal, karena itu baik untuk kesehatan. Ini tertulis di dalam hukum Taurat perintah ke-144, 146, 148, 150 sampai 156. Sedemikian rinci diatur di dalam hukum Taurat. Saya mau bacakan dulu sebelum menambah keterangannya. Saya bacakan dulu hukumnya. Karena sekali lagi saya ingin memperkenalkan hukum Taurat kepada banyak orang-orang di luar sana. Perintah ke-144, tidak memakan daging hewan yang haram. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Imamat 11 ayat 4. Perintah ke-146, tidak memakan ikan yang haram. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kecijian bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Imamat 11 ayat 11. Perintah ke-148, tidak memakan burung yang haram. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali, ering janggut, dan elang laut. Imamat 11 ayat 13. Perintah ke-150, tidak memakan cacing yang dijumpai di dalam buah. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Imamat 11 ayat 41. Torah perintah ke-151, tidak memakan binatang yang merayap di atas tanah. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya, dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan.
Imamat 11 ayat 41 sampai 42. Perintah ke-152. Tidak memakan binatang kecil di tanah. Dalam kurung kecoa, tikus, dan lain-lain ya. Sebab akulah Tuhan Elohimmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Imamat 11 ayat 44. Perintah ke-153. Tidak memakan hewan yang mengeriap di dalam air. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Imamat 11 ayat 43. Torah perintah ke-154. Tidak memakan serangga bersayap. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap, itu pun haram bagimu. Jangan dimakan. Ulangan 14 ayat 19. Torah perintah yang ke-155. Tidak memakan daging hewan yang diterkam binatang buas atau terepah. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan. Tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Keluaran 22 ayat 31. Perintah ke-156. Tidak memakan daging hewan yang mati dengan sendirinya. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempat untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Elohim. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Ulangan 14 ayat 21. Mungkin Anda sekalian timbul pertanyaan di dalam, kalau tidak boleh dimakan banyak segitu, kok macam-macam tidak boleh dimakan, terus ngapain Tuhan menciptakan itu? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Hewan-hewan itu diciptakan untuk menjadi bagian dari sebuah ekosistem. Ini ada yang ketinggalan ini, saya lupa. Tentang babi. Saya lupa. Perintah keberapa ya? Jadi makanan yang diharamkan oleh Elohim itu pasti semuanya ada alasannya. Kenapa Bapa yang menciptakan sampai melarang kita makan? Ada yang kolesterol tinggi, ada yang itu bangkai tidak boleh dimakan. Ada yang dulu ingat enggak waktu COVID pertama? Sumbernya waktu dikatakan dari Cina, dari kota mana itu, mereka suka makan kelelawar. Dan tikus hidup-hidup digigit. Wah, saya lihat videonya jijik banget. Hal-hal yang seperti itu, mereka demi konten makan itu atau memang mereka makan seperti itu, saya tidak tahu, tapi itu sungguh menjijikkan. Dan tanpa kita ketahui bahwa dari sana keluar virus yang berbahaya dari binatang-binatang yang seharusnya tidak dimakan. Kenapa babi juga tidak boleh makan dan begitu najis di mata Tuhan? Kenapa kok diciptakan? Kan rasanya enak ya. Siapa yang sudah pernah makan babi? Dulu saya makan babi soalnya. Memang enak dan gurih dulu, sekarang sudah jijik. Karena babi itu memang diciptakan untuk memakan itu apa? Kotoran-kotoran. Ada hukum Torahnya, saya lupa. Babi itu saya ketinggalan. Saking banyaknya mengatur soal makanan haram di Torah, sudah tak kasih sebanyak itu, masih ketinggalannya baru saja diingatkan. Babinya belum. Oh iya, Roh Kudus itu baik, sangat baik. Jadi sekali lagi, kenapa kita harus menjaga tubuh kita dari makanan-makanan yang dilarang oleh Bapa? Sebab pertama, yang dilarang itu berbahaya bagi kesehatan. Dan yang kedua, menimbulkan kenajisan. Sedangkan Bapak bilang, kalian adalah umatku
aku yang kudus. Kalau kalian najis, bagaimana hadiratku bisa nyampe kepada kalian? Ini adalah hal yang penting. Bapa itu kan maha kudus. Kalau kita najis, kita tidak kudus, ya sulit untuk merasakan hadirat. Jadi najis bukan hanya dari pikiran dan perbuatan, tapi juga dari makanan-makanan yang kita makan. Karena memang sudah diperingatkan oleh Bapak nggak boleh dimakan, tapi tetap ditabrak saja dimakan. Ada istilah kata halal, haram, hantam, ya. Ada yang seperti itu. Kan enak semua, ya, bertobat yang seperti itu. Karena Bapak itu pasti punya tujuan untuk melarang kita melakukan itu. Tentang babi yang haram, saya juga mau sebutkan ini di Yesaya 66 ayat 17 ya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Ya, hukumannya dilenyapkan. Jadi kelewatan satu, tikus babi. Terima kasih. Semoga soal mengasihi diri sendiri dengan menjaga makanan ini bisa Anda pahami. Ini bukan untuk kepentingan Bapak, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Bapak melarang itu untuk kepentingan manusia, supaya sehat. Yang kedua, supaya kita tidak najis, sehingga kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Coba kalau kita habis makan babi, dalam keadaan najis, apakah Roh Kudus, rohnya Bapa, mau masuk ke dalam hati kita? Kan jadi tanda tanya besar itu. Ya, bagi yang di luar sana yang mungkin belum melakukan ini, semoga apa yang saya katakan hari ini menjadi inspirasi untuk Anda mulai mencari kebenaran ini. Yang kedua, soal mengasihi diri sendiri adalah istirahat cukup, yaitu seminggu sekali pada hari Sabat. Membebaskan diri dari tugas. Ini tertulis di dalam Hukum Taurat perintah ke-9 sampai 111. Torah perintah ke-109, menguduskan Sabat, Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah ke-110, tidak melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Elohim. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Keluaran 20 ayat 10. Ya, ini diatur. Jadi engkau, perempuan, anakmu, pembantumu, hewanmu, dan orang asing yang ada di tempat kediamanmu, semuanya disuruh istirahat. Untuk kebaikan siapa? Kebaikan manusia. Bapak itu memberikan hari Sabat untuk manusia. Bukan manusia hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Jadi jangan dibalik-balik. Apakah boleh melakukan perbuatan di hari Sabat? Boleh. Seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Karena hari Sabat dibuat untuk manusia, untuk kebaikan manusia. Masa mau menolong orang di hari Sabat tidak boleh? Sederhananya seperti itu. Jangan nanti dibikin bulat-bulat dengan banyak kalimat-kalimat yang bikin kita pusing. Sederhananya seperti itu. Lalu perintah yang ke-111, beristirahat pada hari Sabat. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah.
Keluaran 23 ayat 12. Lihat ya, Bapak itu begitu memperhatikan hewan kita, karyawan kita, orang upahan yang ada di tempat kita. Karena Bapak itu penuh kasih. Dia tidak membedakan manusia. Dia mengasihi semuanya. Manusia saja yang pilih-pilih untuk mengasihi Bapak. Kalau diberkati baru dikasihi. Ya, kalau diberkati Bapak baru mau mengasihi Bapak. Kalau pas hidupnya susah tidak mau mengasihin, sedang Bapak. Hewan saja diperhatikan Bapak. Seminggu sekali disuruh istirahat. So sweet ya Bapak itu. Luar biasa. Saudaraku, dengan mengerti hukum Taurat secara rinci, kita akan memahami bahwa ajaran Kristus bersumber dari hukum Taurat yang diciptakan oleh Bapaknya. Kristus tak pernah membatalkan ajaran Bapaknya. Kristus tidak pernah membatalkan hukum yang dibuat oleh Bapaknya. Sebab Bapa dan Kristus memiliki satu visi yang sama. Kristus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Bapa kita juga. Amin. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Saya mau tutup dengan ayat di Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jika Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi saya mau bahwa kedua hukum di atas, yaitu hukum Taurat dan hukum kasih yang sering digembor-gemborkan oleh orang-orang yang menolak hukum Taurat, tidak saling bertabrakan, tapi saling melengkapi. Karena ajaran Kristus bersumber dari Torah. Maka ini saudaraku, kalau percaya kepada Injil jangan dicomoti yang suka aja. Injil itu dari awal sampai akhir. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya dipakai. Mana ada satu buku ini mau ini enggak. Namanya itu satu kisah nyata sejarah yang berkelanjutan, dan di Wahyu itu nubuat-nubuat bisa akan digenapi. Yang belum pasti akan digenapi karena semua yang ditulis di kitab suci tidak pernah dibatalkan. Ingat ini, ya. Oke, saya sekali lagi mau ingatkan, terimalah hukum Taurat ciptaan Bapa dengan kerendahan hati, karena di sanalah ada tuntunan kebenaran dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari. Dan syarat keselamatan kekal untuk manusia adalah melakukan hukum Taurat atau perintah Tuhan dan percaya kepada Juru Selamat atau putranya, yaitu Tuhan Yesus Mesias. Dua hal ini harus kita perhatikan. Sekali lagi, melakukan hukum Taurat dan percaya kepada Yesus Mesias akan mendatangkan keselamatan kekal kepada siapa saja yang melakukannya. Tuhan memberkati. Shalom semuanya.